Bosan sama HP kentang tapi uang belum cukup untuk beli HP paling canggih? Mending beli HP 3 jutaan aja. Mungkin bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Simak videonya sampai habis ya. Di posisi pertama ada Oppo Reno 5F yang merupakan suksesor dari Oppo Reno 4F. Versi ini bisa jadi solusi bagi kalian yang ingin mendapatkan performa khas seri Reno tetapi dengan harga lebih terjangkau. Oppo Reno 5F hadir dengan bobot yang ringan. HP ini cuma punya berat 172 gram dengan ketebalan 7,8 mm, membuatnya nyaman dan tidak pegal saat digenggam lama-lama. Dan untuk perbedaan Reno 5F dengan Reno 5 dan Reno 5 5G ialah mode kamera belakangnya. Reno 5F memiliki bentuk persegi panjang, sedangkan Reno 5 dan Reno 5 5G berbentuk boba. Untuk soal layarnya berukuran 6,43 inci dan beresolusi Full HD+, dan sudah pakai panel AMOLED, sehingga Oppo Reno 5F terasa enak untuk dipakai nonton streaming film lama-lama. Hanya sayangnya Oppo Reno 5F tidak hadir dengan fitur refresh rate 90Hz seperti di Reno 5 dan Reno 5 5G. Lalu soal dapur pacunya ditanamkan prosesor MediaTek Helio P95 dan dibantu oleh RAM 8GB dan memori internal 128GB. Oppo Reno 5F mampu menjadi daily driver yang baik untuk kalian. Untuk spek dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ini. Selanjutnya ada Poco X3 NFC. Smartphone ini mampu menggebrak pasar handphone kelas menengah di Indonesia dan mencuri perhatian dari berbagai kalangan. Poco X3 NFC berhasil menggebrak pasar handphone kelas menengah di Indonesia dan mencuri perhatian dari berbagai kalangan. Bagaimana tidak, Poco X3 NFC melenggang dengan harga yang sangat bersaing dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Memiliki layar berukuran 6,67 inci yang telah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5, resolusinya 1080x2400 pixels dengan aspek rasio 20:9 dan kerapatan pixel 395 ppi. Layarnya juga mendukung HDR10 dan dapat dirasakan ketika menonton di platform video seperti Netflix hingga YouTube. Walaupun masih memakai IPS LCD, layar IPS di sini tetap menampilkan visual yang baik dan bukan jadi suatu kekurangannya. Layarnya juga memiliki refresh rate 120Hz yang sangat mumpuni ketika diajak main game. Poco X3 NFC ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 732G yang memiliki clock speed maksimum lebih tinggi di 2,3 GHz serta peningkatan GPU 15% dengan Adreno 618. Chipset ini memakai arsitektur 8 nanometer yang memberikan efisiensi lebih baik untuk daya dan baterai. Poco X3 NFC hadir dengan dua versi RAM 6GB dan ROM 64GB dan RAM 8GB dengan ROM 128GB. Untuk spek dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Kemudian ada Samsung Galaxy A51. Dilansir dari beberapa media online, penjualan smartphone ini terlaris sepanjang tengah tahun pertama 2020 lalu. Wajar aja sih kalau menjadi yang terlaris, karena Galaxy A51 memiliki spesifikasi yang oke di kelasnya. Layar Galaxy A51 berukuran 6,5 inci Full HD+ dengan panel Super AMOLED yang menyuguhkan gambar kaya warna dan detail sangat baik. Mengadopsi punch hole di tengah membuat layar HP ini terasa lapang. Samsung menyematkan Gorilla Glass 3 untuk melindungi layar HP ini dari goresan. Samsung Galaxy A51 hadir dengan prosesor Exynos 9611, kemudian didukung RAM 8GB dan memori internal 128GB. Dengan memori yang luas dan RAM besar, kinerja Galaxy A51 cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melansir liputan6.com, pengalaman menggunakan Galaxy A51 ini bisa dipakai dengan baik untuk nge-game, bermain medsos sehari-hari, ataupun main membuat konten. Apalagi dengan dukungan baterai 4000 mAh yang bisa penuh diisi maksimal selama 2 jam. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Masih datang dari brand Samsung, yaitu Samsung Galaxy M32. Samsung merancang smartphone ini untuk menunjang bermain game mobile. Untuk itu, Galaxy M32 memakai chip MediaTek Helio G80. Ponsel ini memiliki fitur Hyper Engine Game yang bisa mengalihkan koneksi internet antara LTE dan Wi-Fi secara otomatis ketika sambungan lambat saat bermain game. Dukungan untuk gaming juga yang menyebabkan Samsung memberikan kapasitas sebesar 5000 mAh untuk Galaxy M32. Baterai dilengkapi dengan pengisian daya cepat 25W. Untuk soal layarnya, Galaxy M32 sudah menggunakan panel Super AMOLED untuk layar seluas 6,4 inci yang juga dilengkapi dengan resolusi FHD+ dan refresh rate 90Hz.
Samsung memberikan tingkat kecerahan hingga 800 nits agar layar tetap jernih meskipun sedang berada di luar ruangan dan sinar matahari terik. Konfigurasi 4 kamera belakang Galaxy M32 terdiri dari lensa utama 64 megapiksel, lensa ultra wide sudut 123 derajat 8 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan lensa depth sensor 2 megapiksel. Sementara di depan, Samsung menyematkan kamera selfie berukuran 20 megapiksel di tengah layar Infinity U. Untuk fitur game, Samsung Galaxy M32 mendapat fitur Game Launcher sehingga dia bisa main game tanpa gangguan. Game Launcher memungkinkan kamu memblokir notifikasi yang muncul dan gestur yang tidak diinginkan saat bermain game. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Dan yang terakhir ada Redmi Note 10S. Hadir dengan chipset kelas menengah yaitu MediaTek Helio G95 dan memiliki 3 varian memori 6/64GB, 6/128GB, dan 8/128GB. Untuk hasil pengujian benchmark, Redmi Note 10S mendapatkan skor yang cukup bagus. Perbandingan performa Redmi Note 10S masih unggul dari perangkat lain. Daya tahan baterainya berdasarkan simulasi pengujian PC Mark for Android bisa bertahan 17 jam. Daya tahan tersebut cukup bagus mengingat spesifikasinya yang tergolong mumpuni. Kapasitas baterainya 5000 mAh, didukung pengisian cepat berdaya 33 watt. Di pengujian performa bermain game, Redmi Note 10S bisa diajak bermain PUBG Mobile di pengaturan grafis maksimal HD dan frame rate high. Di sini performanya sangat lancar dan mulus. Melihat spesifikasinya yang masih mengandalkan Snapdragon 6 series, maka Redmi Note 10S tidak disarankan untuk memainkan game berat seperti Genshin Impact. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Nah, itu dia rekomendasi dari Nidya. Kalau kalian kira-kira suka yang mana? Jangan lupa komen dan like ya. Nidya pamit, cobalah!